maju ke depan. Sampai di depan korban, pucet mukanya tuh wartawan. Kenapa? Yang ketabrak anak monyet. Dia udah kadang ngaku bapaknya korban. Bu, ini cerita pendek tapi pesennya dalam. Kalau belum kenal bener, jangan buru-buru ngakuin. Ya Bu ya? Kalau belum kenal bener, jangan buru-buru ngakuin. Baru kenal 3 hari orang ngaku jadi nabi, iya aja. Bu, kalau belum kenal bener, jangan buru-buru ngakuin. Kayak orang tuh, dia kagak taunya ketabrak siapa. Ngaku, saya bapaknya korban. Makan dah lo jadi bapak monyet gitu. Bu, ya balik lagi nyontoh dari baginda Nabi. Yang kedua, baginda Nabi itu modal utamanya akhlak. Islam agama yang baik dibawa oleh orang yang baik, disampaikan dengan cara yang baik. 3 kebaikan ketemu di masyarakat mah Pak. Ini pesan buat anak-anakku santri. Di masyarakat mah kitab apa yang pernah kita baca? Ntar dulu tuh. Setinggi apa sekolah kita belakangan? Siapa orang tua kita? Nanti yang pertama dilihat akhlak. Kalau itu hancur, yang lain gak banyak nolong. Ya Bu, mendingan rakyat rendah berakhlak tinggi daripada pejabat tinggi berakhlak rendah. Mau sukses, utamakan akhlak. Islam agama yang baik dibawa oleh orang yang baik, disampaikan dengan cara yang baik. Iya. Mana namanya ada? Ya. Bu. Biar dagangannya bagus, kalau yang jualan judes kita nyari warung lain. Benar? Ini soal cara nih. Dagangannya bagus, yang jualan cuka sama kukusan. Udah asem monyong. Siapa yang mau belanja? Agak nyambung. Ya Bu ya. Ini kan sekarang kita harus punya extra filter. Dulu zaman saya anak-anak dilarang nonton gampang Bang. Kunciin pintu, lu keluar kamar patah kaki lu. Aman. Sekarang anak-anak kita gimana ngunciin pintu? Filmnya masuk ke kamar. Ini abad informasi, era-era global, suasana sudah serba canggih. Kita harus punya extra filter. Anak-anak kita tiap hari, pagi, siang, sore, dijijelin tayangan selebritis. Bener? Pantas anak-anak kita kehilangan idola. Kalau ditanya, siapa Utsman bin Affan? Oh. Siapa Khalid bin Walid? Oh. Apa yang lu tahu? Itu katanya Dani bercerai sama Maya. Yang begitu mengerti bocah kita. Bu, harus punya sebagaimana yang diajarkan oleh agama. Kan Rasul bebaskan manusia dari ras diskriminasi lil alamin. Bukan saja sesama muslim, yang non muslim saja dihormati. Yang mau hidup damai berdampingan sama dengan mengganggu aku, menyakiti mereka sama dengan. Kadang-kadang anak-anak kita diracuni. Kita menghormati agama orang lain. Dua-duanya racun ya katanya. Kita menghormati orang lain agama. Tapi kalau kita menghormati agama orang lain, kenapa Pak? Karena semua agama sama. Nah mulai dah tuh racun. Semua agama benar, semua agama bagus. Lalu bagaimana Pak? Bagaimana musimnya aja? Maulid, Waisak, Nyepi, Desember Natal ikut. Bagaimana musimnya aja? Bagus tuh, kalau tumbuh-tumbuhan namanya toge. Tahu toge Bu? Ada gado-gado ikut. Ada ketoprak masuk. Ada asinan nyampur. Makanya toge kagak ada yang lempeng. Bengkok semua. Muslim nggak boleh bermental toge. Kita menghormati orang lain agama. Soal agama orang lain, lakum dinukum.
Makanya ada teman saya orang Komnas HAM, Yai, kenapa? Kok minta Ahmadiyah dibubarkan? Itu kan menghakimi keyakinan orang lain. Dan itu bertentangan dengan kebebasan berpendapat yang dijamin Undang-Undang Dasar 45. Dia bilang nggak begitu duduk perkaranya. Ente belajar hukum nggak belajar agama sih, payah jadinya. Kami umat Islam, jangankan soal Nabi, soal Tuhan kami nggak pernah protes kalau memang itu agama orang lain. Lakum dinukum. Orang Kristen bilang Tuhan ada 3, Trinitas, Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Ruhul Kudus. Kita nggak protes, silahkan ten. Lakum dinukum. Orang Hindu bilang Tuhan ada 3, Trimurti, Wisnu, Siwa, Brahma. Kata orang Hindu, kita nggak protes, silakan do. Lakum dinukum. Jangan soal Nabi, soal Tuhan kita nggak protes. Kalau kaplingnya jelas. Orang Buddha bilang Tuhan ada 2. Ada Tuhan kecil namanya Hinayana, ada Tuhan besar namanya Mahayana. Kata orang Buddha, kita nggak ngomel, urusan apa lo Tuhan pakai gede pakai kecil. Kita nggak protes, silakan aja dah. Lakum dinukum. Orang Majusi, pengikut Zoroaster, percaya Tuhan ada 2. Ada Tuhan kebaikan namanya Ahriman, ada Tuhan kejahatan namanya Ahura Mazda. Kita nggak ngomel, silakan aja sih. Lakum dinukum. Kapling beda. Tapi begitu ada orang ngaku Islam, nih di sini urusannya nih kalau mau tahu. Ngaku Islam, lalu percaya ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad, di situ urusannya. Kalau dia nggak ngaku Islam sih masa bodoh, nabinya mau si Mirza, si Badu, si Muin, silakan aja. Jadi kalau badan ente bisulan, anak nggak nyampurin. Tapi kalau badan anak yang bisul, anak pencet. Jelas urusan? Jelas? Udah jelas kita pulang dah. Udah jelas mau ngapain lagi? Bu, akhlak, membangun kebersamaan. Yang non muslim aja dia hormatin, apalagi kita nih sesama muslim, ya Bu ya. Jadi kan ini pesantren aset kita semua nih. Keberadaannya, pengembangan dan kelangsungan hidupnya bukan segera tanggung jawab Kiai Mahrus, bukan segera tanggung jawab Kiai Agus, tanggung jawab kita yang punya jabatan, bantu dengan wewenangnya, yang punya ilmu, bantu pakai konsep dan pemikirannya, yang punya harta, bantu pakai duitnya, yang punya tenaga, bantu pesantren pakai tenaganya, yang bisa doa, bantu pakai doanya, yang kagak bisa apa-apa, bantu pakai diem. Diem aja jangan ngerecokin, udah lumayan tuh. Diem aja jangan ngerecokin, udah lumayan bantuin. Ya Bu ya. Bu, tanggung jawab kita secara bersama-sama dengan semangat kebersamaan. Ayo dengan hikmah maulid siang ini untuk membangun ekonomi, pertama kita bangun kerukunan dulu. Yuk, kita rukun yuk. Kita kompak yuk. Kita bersatu yuk. Siang ini saya hadir di Jombang sini, saya nggak merasa sebagai tamu. Saya hanya keluarga, datang dan bicara di tengah keluarganya. Bahwa saya lahir di Gandaria, di Kebayoran, itu mah kebetulan. Saya kagak mesen. Bu, yang kita kagak mesen jangan diributin dong. Yang kita kagak mesen jangan diributin. Ini warna kulit model begini, mesen nggak? Jangan ribut soal warna kulit. Dari suku apa kita dilahirkan, mesen nggak? Jangan pernah ribut soal suku. Cinta suku boleh, fanatik suku jangan. Mentang-mentang orang Sunda ngomong, saya mah tidak mau dengar ceramah. Kenapa? Ustadznya bukan orang Sunda. Nah, ini kagak boleh mang. Emang Nabi Muhammad orang Ciamis. Kalau yang benar mah kita harus objektif. Bu, biar keluar dari dubur ayam. Kalau telur, ambil.
Biar keluar dari dubur ayam. Kalau memang telur, ambil. Biar keluar dari dubur bangsawan. Kalau kuning, kabur. Jangan lihat bangsawannya, lihat yang merojol lapaan. Benar kata Ki Hafiz tadi tuh, pemilu 2009 bukan cuma perlu pemimpin pinter, pemilihnya kudu pinter, pemilihnya kudu cerdas. Ya Bu ya, pemilihnya kudu cerdas. Bu, emas pasti kuning. Apa semua yang kuning emas? Rasain aja masing-masing dah. Ini pesantren tempat cari persamaan. Santri dididik sama rata sama rasa. Ya Bu ya, semangat kebersamaan. Bahwa ada beda-beda tipis mah boleh-boleh aja, namanya orang hidup. Beda tipis mah boleh, marahan mah jangan. Bu, tangan kanan sama tangan kiri beda nggak? Beda tapi akur. Beda tapi akur. Akur sekalipun beda. Beda tapi akur. Akur sekalipun beda nih, kanan sama kiri nih beda dia tapi akur. Asal tangan kiri gatal nih, kanan kagak diundang, ya datang aja nggak rugi. Bener, kagak ada tangan kiri gatal kanan ngomel, lu garuk aja sendiri itu nggak ada dia mah. Dia mau biar beda tapi akur. Ya Bu ya. Bu, saya mau ajak berhitung. 1 ditambah 1 sama dengan, itu matematik, hasilnya pasti. Tapi angka sosial hasilnya aneh. 1 orang takut ditambah 1 orang takut sama dengan 2 orang setengah berani. Udah berdua. Ya, tadi Pan takut sendiri. Kalau turu-turu takut dia bergabung jadi berani. Bu, tapi kalau kumpulnya sama orang yang salah, hasilnya tekor. 1 ekor ayam ditambah 1 ekor musang sama dengan 1 ekor musang. Kemana ayamnya? Dimakan musang. Jadi kalau kita sadar kita ayam, jangan kumpul sama musang. Hei, habis. Habis. Ya Bu ya. Kalau ibu dekat sama tukang elas, sekalipun gak kena apinya, asapnya mampir. Kalau ibu dekat tukang minyak wangi, sekalipun gak dibagi minyaknya, baunya mah dapat. Ya Bu ya. Tahu kulit kambing? Kulit kambing kalau sendirian gak ada yang mau cium. Tapi begitu disamak, dijahit, dijadiin kantong Quran kulit kambing. Yuh, karena isinya Quran, dipakai minyak wangi itu kulit kambing. Ditaruh di tempat tinggi, diambil, dicium dulu, dibawa dengan hormat dan hati-hati. Kulit kambing yang rendah berteman nama Quran, numpang mujur. Ya Bu ya, coba tuh kulit kambing berteman sama kayu, jadi bedung. Johor dipukul, asar dikemplang. Dikit banget tuh salah milih temen doang. Yang temennya Quran orang ciumin, yang temennya kayu lantaran beduk, gelap-gelap subuh orang kemplangin udah. Ya Bu ya. Yuk kita rukun yuk. Yang ketiga terakhir. Terus. Mengundang apa ngontrak loh. Bu, pidato itu kerja keras loh Bu. Coba ibu bayangin, ini kaki diri nahan berat badan, otak mikir terus nih, ngomong apa lagi, tangan bergerak, mulut teriak, urat leher merenteng. Udah 1 jam pidato, yang dengerin masih terus. Pendengar begitu yang bikin kiai pada cepat mati itu. Oh. Yang ketiga contoh dari baginda Nabi, ibadahnya luar biasa. Bu, satu-satunya manusia yang sudah dapat jaminan ampun dari segala dosa cuma baginda Nabi. Tapi orang yang dosanya sudah dapat jaminan ampun ini, kalau sholat malam bengkak kakinya karena rajin sujud.
Saya tahu di Jombang juga banyak yang kakinya bengkak. Cuma urusannya. Bu, saya mau kasih contoh yang sederhana. Begini, ada teman saya bilang, Pak Zainuddin, kenapa? Itu banjir, longsor, gunung meletus, angin puting beliung, itu kan biasa, itu fenomena alam. Saya bilang, Anda sekuler. Sekuler bagaimana? Long alam itu cuman makhluk. Air makhluk, laut makhluk, gunung makhluk, angin makhluk. Makhluk itu tunduk kepada Khalik, kepada Allah. Jadi mestinya bagaimana? Mestinya baik-baik dong sama yang bikin angin, supaya niupnya nggak kekencengan. Ya Bu ya? Baik-baik sama yang bikin bumi, supaya lempeng bumi di bawah tidak bergeser, apalagi patah sehingga menimbulkan gempa. Baik-baik sama yang bikin air, supaya datangnya seperlunya. Cara baik-baiknya bagaimana? Contoh Nabi, na'budu yang benar. Iya kah? Na'budu yang benar, baru nasta'in. Kalau na'budunya beres, nasta'innya tokcer. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kalau nyembahnya beres, pertolongan pasti datang. Bu, itu doang ngambek. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, lalu kita kaitkan dengan ayat Quran, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan turunkan bencana sepanjang di tengah mereka masih banyak orang-orang yang istighfar. Allah tidak akan turunkan bencana sepanjang di tengah mereka masih banyak yang istighfar. Bu, Rasulullah kan sehari 100 kali istighfar ya Bu ya. 100 nggak lama Bu. Ini zaman susah, udah banyak istighfar ya Bu. Pemerintah mah tadi kata Ustaz Hafiz, kalau istilah saya mah pemerintah mah ibarat hujan, duduknya doang gede banget. Jokoar, joker, hujannya netes. Ya, pemerintah mah akan mulu akan. Beras naik, pemerintah akan. BBM naik, pemerintah akan. Rakyat jangan khawatir sebab pemerintah akan mulu akan. Itu udah pegel nungguin. Bu, minta tolong kepada Allah, istighfar, ketuk pintu Allah. Sehari 100 nggak perlu kontan, dicicil boleh. Tapi sembahyang subuh, astagfirullah, 20 boleh. Ntar siang-siang sembari masak di dapur, bari nyambel, astagfirullah, 20 boleh ya Bu ya. Malam sembari nidurin anak, astagfirullah, 20. Anaknya tidur, bapaknya, astagfirullah, 20. Istighfar. Bu, capek serius, santai sambil tidur-tiduran, astagfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Yuk bareng yuk. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Orang kuat sekali lagi. Astaghfirullah. Namanya teknik minum. Gimana aja orang nyari akal namanya. Bu, ada lagi Pak nih.
kaitan fenomena alam tadi. Ada hadis kursi, Allah bilang begini, inni la ahammu bi'adzabi ibadi. Kadang-kadang kata Allah, aku pengen turunkan bencana kepada hamba-hambaku. Lihat yang kurang ajar, durjana, aku pengen turunkan bencana. Tiba-tiba aku lihat 3 perkara. Murkaku surut, azab aku tarik lagi. Bu, Allah mau marah kagak jadi. Ada yang meredam, ada yang ngademin. Allah mau marah nggak jadi, bencana ditarik, azab nggak turun. Gara-gara apa? 3. Pertama, suyukhan rukka. Aku lihat orang-orang tua tengah malam sujud sambil berlinang air mata, nangis di depan Allah. Lihat yang begitu Allah nggak jadi marah, Bu. Bu, kita utang jasa sama orang-orang yang tengah malam sujud nangis di depan Allah. Ya Bu ya. Bu, Ibu kan suaminya sering bangun tengah malam ya Bu ya. Hah? Kencing. Enggak meyakini jawabannya, bikin malaikat godek lagi aja. Mau ditulis tahajud kencing doang, tidur lagi. Kata malaikat, sialan, hampir salah tulis gua lagi. Bu, Bu. Satu. Yang kedua, sibyanan ruddo. Aku lihat bayi-bayi tanpa dosa masih menyusu, suci, bersih, fitrah. Lihat yang suci-suci begitu, Allah nggak jadi marah tuh. Ya Bu. Yang ketiga, bahaiman rutta. Aku lihat binatang ternak melata mencari makan. Apa maksudnya itu? Kambing gampang nyari rumput. Maksudnya apa itu? Lingkungan hidup terjaga keseimbangannya. Sekarang kan alam tidak seramah dulu karena kita juga nggak ramah sama alam. Ya Bu ya. Gimana bencana nggak mau nambah, ngamalin hadisnya juga terbalik. Yang disuruh orang tua tengah malam sujud, bayi tanpa dosa nyusu. Sekarang bayi tanpa dosa dibuang ke tempat sampah gara-gara orang tua tengah malam nyusu. Kebalik lagi aja ngamalinnya. Yang disuruh orang tua tengah malam sujud, bayi tanpa dosa nyusu. Ini mah bayi tanpa dosa dibuang ke tempat sampah gara-gara orang tua tengah malam. Lu pikirin, jangan dibayangin. Bu, Bu, jadi perbuatan kita juga yang undang bencana, ya Bu ya. Satu malam saya ketemu wali kota Tangerang, terus acara ngobrol, ya curhat, Yai, ya saya kan bikin perda, peraturan daerah anti judi, anti pelacuran, anti minuman keras. Pelacuran tiap malam dirazia, uber-uber sama Satpol PP, lari budal badil, nyebur ke kali, macam-macam. Pindah di operasi malam, praktek siang, pakai jilbab lagi biar mahalan kali. Minuman keras malam digerebek, besok ganti botol, ganti merek, ganti warna, canggih bandarnya. Lalu yang hebat kata Pak Wali Kota ini, saya diaduin ke Komnas HAM. Dianggap pemerintah terlalu jauh campur tangan. Orang mau judi, mau zina, mau mabuk itu pribadi. Kenapa pemerintah ikut-ikutan ngurusin? Lalu ya saya hadapin Kiai. Bagus, dia bilang hebat. Mudah-mudahan makin banyak wali kota kayak Anda di Indonesia nih. Tapi kata saya memang tugas wali kota berat. Mulai dari mengurus jalan yang berlobang-lobang sampai mengurus lobang yang berjalan-jalan. Lagi ngomong bener-bener lah Bang Jorok lo. Bu, lantaran pemikiran HAM yang keliru begitu di masyarakat, muncul dah orang kalau dibilangin nyautnya begini, biarin amat sih, lu ngapa jadi ribet sih, yang main judi gua, pakai duit gua main di rumah gua, mau kalah mau menang urusan gua, ngapa jadi lu yang repot.
Ada tuh orang kalau kita bilangin nyautnya begitu. Ada nggak? Yang mana? Kalau kita bilangin biarin aja, yang zina gue, yang bayar pelacur gue, mau enak mau penyakit urusan gue, ngapa jadi lu yang repot? Masing-masing aja. Yang mabok gue, yang beli minuman gue mabok di rumah gue, mau muntah juga urusan gue, ngapa jadi lu repot? Nah kan nyautnya juga enak, lempeng itu. Dari sisi tanggung jawab sosial kemasyarakatan kita bisa ngomong, iya mas, yang judi lo, yang zina lo, yang mabok lo. Tapi judi, zina, mabok, maksiat mas. Kalau ini negeri terlalu banyak maksiatnya, Allah marah, turun gempa bumi, yang mampus bukan lo doang monyong. Warang rame-rame. Tak enak kalau gempa pakai bilangin, ya minggir dulu dah mau gempanya, open amat tuh gempa. Oh, enak diborongin. Kalau soal HAM, saya juga bisa ngomong. Saya beli radio, saya setel di rumah saya sekenceng-kencengnya. Terus saya ngomong, radio gua, yang beli gua, pakai duit gua setel di rumah gue sekenceng-kencengnya. Urusan apa sama orang? Kata saya. Nah tetangga saya kan boleh juga ngomong begitu. Kata tetangga saya, mata gue, yang ngantuk gue tidur di kamar gue. Kenapa suara radio lu nyampe kemari? Kudunya utuh. Ya bu ya. Ayo dengan peringatan Maulid tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu. Benerin nak budunya supaya nastainnya enak. Ibu bapak udah 7:30 lewat 4 jam. Inilah sekelumit yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan kenapa ya? Mudah-mudahan lain kesempatan kita bisa jumpa lagi. Dan sekali lagi, Madinatun Najah ini adalah aset kita semua. Keberadaan, pengembangan dan kelangsungan hidupnya menjadi tanggung jawab kita secara bersama-sama. Man a'ana mujahidan faqad jahada. Siapa yang membantu orang yang sedang berjuang, pada hakikatnya dia juga sudah ikut berjuang. Mudah-mudahan dari pesantren Madinatun Najah ini akan lahirlah ke depan pendekar-pendekar Islam yang tangguh, yang bisa kita harapkan bersama-sama. Lebih kurang mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.